Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kembali kita bisa dikumpulkan di rumah Tuhan. Semua sehat, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bisa duduk di kursinya masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Baik buruknya Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat rahmat-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, Bapa yang kekal, Bapa yang besar, Bapa yang ajaib, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu terlalu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna, yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dari awal kita naikkan pujian ini. Kasih yang sempurna telah, amin, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa
pintu, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan nyatakan hidup kami. Terima kasih buat kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kau Bapa yang besar, Bapa yang ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau beri yang ku pinta. Haleluya. Kau beri yang ku pinta. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagi. Sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, haleluya. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada. Amin. Bagiku. Sebab Kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami sembah Kau Tuhan, Bapa yang kekal.
Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada buat kami, Bapa yang memegang tangan kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, kasih-Mu selalu baru. Haleluya, haleluya. Kami bawa sembah kami bawa syukur kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih-Mu, tak habis-habisnya kasih-Mu Tuhan. Dengan apakah kami balas selain kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Immanuel, Tuhan yang beserta kami, Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat karya Tuhan yang selalu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah kami Tuhan, ucapan syukur kami ini Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah nama-Mu Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya dalam satu nama, nama Tuhan yang selalu mengasihi hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Berikan samping kanan kirimu, katakan Tuhan menyertai engkau, Tuhan selalu ada buatmu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Hari ini kurasa bahagia. Yes. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan
tiada yang dapat. Sekali lagi ya, haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Amin. Kata kita semua di dalam kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian selanjutnya. Tiba saatnya. Kami mau terus memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa, yes. Berdiri di hadapan anak domba, satu suara keselamatan bagi Bapa yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan semuanya keselamatan bagi Bapa yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Bapa. Amin. Lebih kencang lagi suaranya. Haleluya. Dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi nyatakan buat Tuhan. Haleluya. Keselamatan bagi Bapa yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya.
Tuhan baik, amin. Amin. Yes. Saya mau sedikit bercerita, karena saya belum bercerita, menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saya dan istri buat penyertaan Tuhan kemarin tanggal 8 Mei, anak kami yang kedua lahir. Puji nama Tuhan. Mungkin beberapa udah tahu, atau bahkan sebagian besar udah tahu juga. Perempuan lagi, dan gak apa-apa, karena kata orang tua dulu tuh, anak perempuan besarnya itu makin sayang sama keluarga, katanya. Karena saya laki-laki jadi saya ngerasain juga, laki-laki. Oke. Ya, kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, juga berterima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah nengok anak kami di rumah. Kami bersyukur, dan juga buat Om Halim, Tante Halim, buat semuanya di sini, jemaat Tuhan yang sudah mendukung lewat doa. Saya bersyukur, terima kasih. Dan oh ya, namanya itu Kelsey Joella Nisi. Nisi itu kakaknya. Saya hampir lupa. Kelsey Joella Rapa. Jadi kalau kakaknya itu Greta Joella Nisi, adiknya ini Kelsey Joella Rapa. Jadi Jehovah Rapa, karena ada sebuah kisah. Waktu itu istri saya hamil yang kedua ini ada pergumulan lah dalam kandungannya waktu itu. Jadi istilahnya kedokteran itu ada akreta. Jadi itu singkat cerita itu mujizat Tuhan kalau anak ini bisa lahir dengan bulan yang tepat gitu loh. Karena kebanyakan itu harus diangkat rahimnya ya, segala macam. Jadi udah sempat 3 dokter yang kita konsultasikan, dan ternyata satu dokter ini memang yang waktu itu yang membantu Greta lahir itu yang luar biasa, yang bilang udah nggak apa-apa Iren, meskipun banyak dokter-dokter lain yang bilang kalau ini nggak baik lah istilahnya. Karena waktu itu istri saya udah sungguh hopeless lah, ya kan. Tapi dokter ini nenangin, dan saya juga terus berdoa, dan ternyata puji nama Tuhan semuanya sehat. Jadi 2 dokter prediksinya buruk, 1 dokter ini bilang nggak, percaya aja, ini nggak apa-apa kok, kayak gitu. Dan saya percaya itu semua karena Roh Kudus juga yang memberikan dokter itu hikmat, karena kebetulan dokternya juga Kristen, anak Tuhan. Dulu juga teman saya waktu zaman kuliah di seminari, saya sempat main futsal bareng sama dokter ini dulu. Jadi saya punya teman waktu di seminari, dia punya sepupu ini dokter. Jadi dulu kita main bareng-bareng lah. Saya bersyukur. Ya, itu semua karena pertolongan Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah mendukung kami lewat doa. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Karena kami percaya melalui firman Tuhan itu yang menguatkan hidup kami. Melalui firman Tuhan itu yang meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Ku tak dapat lupakan, amin, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Terima kasih Tuhan. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita naikkan pujian ini bersama dari awal, katakan. Ku tak dapat lupakan, ya Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulih. Sama-sama kita berdiri di depan Tuhan, katakan kepadanya, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biarlah temukan di dalamku. Sama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sempurna, kasih-Mu sempurna. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan. Saya serahkan pada hambanya. Melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Sama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau
sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Terimalah setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu di mana Engkau disenangkan, maka Engkau hadir. Dan di mana Engkau hadir, maka Engkau menyampaikan firman-Mu bagi kami. Sebab itu kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal setiap pribadi kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Karena kami mempersiapkan seluruh hidup kami untuk menantikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan yang berbicara kepada kami, setiap pribadi kami, kiranya Tuhan saja lewat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan itu boleh menguatkan kami, boleh menasihati kami, menegur kami, untuk kami boleh terus taat kepada firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami sebagai orang percaya. Kami mengikat setiap roh-roh jahat, orang-orang kuat yang ada di atas setiap pribadi kami masing-masing, yang ada di atas gedung gereja ini, yang ada di atas Roxy Jakarta Pusat, Jakarta Raya. Kami nyatakan engkau terikat, terbelenggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak punya bagian dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sebab di tempat ini hanya nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Sebab itu Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala serta Bapak Ibu Saudara semua atas anugerah dan atas perkenanannya saya boleh berdiri di tempat ini untuk kita boleh sharing firman Tuhan. Bapak Ibu, saya sedang tidak bergaya. Jangan dipikirnya nih sekarang pakai begitu gaya-gaya Bali dibawa kemari gitu. Saya tidak sedang bergaya ya. Tapi saya sedang sedikit menutupi sesuatu yang ada di kepala saya karena saya terkena satu penyakit yaitu autoimun. Ya, autoimun itu memang bermacam-macam, tapi salah satu jenis dari autoimun itu namanya psoriasis. Psoriasis itu adalah menyerang kepala sampai seluruh badan, dan seluruh badan saya bentol, merah-merah dan gatal sekali. Sejak di Bali saya sudah jarang tidur. Ya, semalam saya mungkin tidur hanya 2 jam dan gatal itu menyerang dan saya tidak bisa tidur lagi. Malam kemarinnya saya bisa tidur, malam kemarinnya saya hanya tidur setengah jam karena seluruh badan gatal sekali. Dan saya ke Jakarta ini pun dalam rangka berobat. Karena di Bali sudah 5 dokter spesialis kulit saya datangin, tapi tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan solusi kesembuhan buat tubuh saya. Dan nggak tahu udah berapa juta habis uang karena setiap kali berobat itu minimal 800.000 sampai 1 juta saya kena. Tapi kemudian saya dengar ada teman saya di sini mengatakan bahwa istrinya pernah kena penyakit seperti saya, lalu kemudian berobat ke dokter ini dan kemudian sembuh sampai saat ini. Ya, tolong bantu dalam doa. Hari Selasa besok saya akan ketemu dengan dokter ini, namanya Dokter Tobing di Kedoya, dan berdoa supaya Tuhan juga memberikan hikmat kepada dokter ini untuk mungkin memberikan solusi atas penyakit yang saya alami. Ya, memang secara medis Bapak Ibu, setelah saya selidiki autoimun itu tidak dapat disembuhkan. Tetapi
kita punya Tuhan yang melebihi itu semua. Kalau Tuhan bilang sembuh, pasti sembuh. Nah, karena itu yang penting kita berusaha, saya berusaha dulu, dan saya percayakan hidup saya kepada Tuhan. Dan waktu saya pamitan kepada jemaat pun saya katakan bahwa, yes, secara medis tidak, tetapi kita punya Tuhan melebihi segala sesuatunya. Orang mati saja dibangkitkan, maka penyakit apapun Tuhan berkuasa untuk menyembuhkannya. Ya, karena itu sekali lagi mohon bantu terus dalam doa supaya saya mau supaya ketika saya pulang semuanya sudah sembuh. Ya, sehingga saya boleh bertemu dengan jemaat dan konsentrasi di dalam pelayanan saya untuk melayani di Bali. Ya, memang salah satu penyebab dari autoimun ini adalah stres. Ya, saya tidak tahu apa yang saya stresin, saya juga nggak ngerti. Ya, karena setiap kali dokter bilang, Bapak mikirin apa? Ini namanya manusia, dok, masa nggak berpikir? Saya bilang, Bapak stres. Saya nggak stres, saya bilang. Iya, Bapak nggak stres, Bapak merasa nggak stres. Tapi ini ada stres yang dibawa kesadaran Bapak. Saya bilang, terserah dokter saja lah ngomong, kasih obat aja saya bilang gitu. Tetapi ternyata tidak, itu ya. Jadi rambut saya botakin karena dikasih salep supaya kulit kepala saya ini bisa diobati, tetapi ternyata tidak juga bisa. Ya, karena itu saya percaya nanti Tuhan sendiri akan menyembuhkan dengan dokter-dokter yang lain. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pagi ini. Adapun tema firman Tuhan pagi ini adalah tanggung jawab jemaat dalam memberi. Ya, tanggung jawab jemaat dalam memberi. Tema ini didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Sampai di situ. Sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, memberi seringkali menjadi topik yang sangat sensitif di dalam jemaat. Karena setiap kali kita bicara tentang memberi, pasti konotasinya adalah apa? Uang. Duit. Ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang sensitif. Ya. Dalam perintisan saya di mana jemaat juga hidup sederhana, setiap kali saya berbicara tentang uang, ada jemaat yang bilang, atau pengurus yang bilang, Pak, jangan bicara tentang uang melulu, nanti lama-lama jemaat kabur semua. Ya kan? Kenapa? Karena itu dianggap sebagai isu yang sensitif. Namun Alkitab tidak segan untuk berbicara tentang hal ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-21. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus tidak ragu untuk membicarakan tentang dukungan materi kepada yang namanya pelayanan. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi demi prinsip kebenaran dan pertumbuhan rohani jemaat. Karena maka pagi ini kita akan belajar, ya, apa yang kita ambil, apa yang dapat kita pelajari dari nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang juga itu berlaku kepada seluruh jemaat di sepanjang zaman. Termasuk kepada kita hari ini. Nah, karena kita mau belajar, apa yang akan kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Paulus dengan ilham Roh Kudus kepada kita untuk kita belajar di dalamnya pada pagi ini. Yang pertama, kita belajar, ya, memberi adalah bagian dari panggilan. Poin pertama yang dapat kita pelajari dari nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sedang jemaat di Korintus yang juga kita pelajari hari ini. Poin pertama itu adalah bahwa memberi itu adalah bagian dari panggilan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, setiap kita yang tetap berada di dalam Kristus
Perhatikan sekali lagi. Perhatikan kata-kata saya. Setiap kita yang tetap berada di dalam Kristus, bukan orang Kristen. Karena banyak orang Kristen tidak ada di dalam Kristus. Banyak orang Kristen tetapi tidak selalu ada di dalam Kristus. Karena maka yang mau saya katakan adalah bahwa setiap kita yang tetap berada di dalam Kristus adalah orang-orang yang telah dipanggil, telah dipilih untuk diselamatkan. Amin. Saudara dipilih, saudara dipanggil dan dipilih untuk diapain? Bukan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Bukan untuk saudara tidak menerima keselamatan. Justru saudara dipanggil, dipilih adalah untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Namun yang perlu kita mengerti adalah bahwa kita dipanggil, kita dipilih bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan, melainkan dalam panggilan dan pilihan tersebut terdapat juga yang namanya tanggung jawab bagi kita. Amin. Sudah pada tidur belum? Belum ya? Masih dengerin ya? Ya kan? Jadi itu ada tanggung jawab. Jadi dalam panggilan kita, dalam pilihan kita, kita dipanggil, kita dipilih bukan hanya untuk menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi dalam pilihan kita, dalam panggilan kita ada tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Dan memberi adalah salah satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita jemaat Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat di sini Paulus memberi 3 analogi praktis untuk menggambarkan tanggung jawab jemaat dalam hal memberi. Yaitu dikatakan apa? Prajurit yang tidak membiayai dirinya sendiri dalam peperangan. Petani yang memakan hasil kebunnya. Lalu kemudian gembala yang meminum susu dombanya. Ketiganya menunjukkan prinsip ilahi bahwa orang yang bekerja dalam suatu ladang berhak menerima hasil dari ladang itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, masing-masing kita punya ladang tersendiri yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ada yang sebagai karyawati swasta, ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai pegawai negeri, entrepreneur, dan lain sebagainya. Dan apapun jenis pekerjaan atau ladang dimanapun Tuhan tempatkan saudara, maka saudara berhak untuk mendapatkan atau menikmati hasil dari pekerjaan saudara. Siapa ada di antara Bapak Ibu yang sebagai karyawan tiba-tiba datang kepada atasannya dan berkata, "Pak, saya bekerja di sini ya, tapi tolong jangan saya digaji." Ada? Kalau ada mesti bawa ke psikiater dulu katanya. Kenapa? Karena setiap orang yang bekerja itu adalah merupakan ladang. Dan setiap kali kita bekerja maka dikatakan kita berhak menikmati hasil dari pekerjaan itu. Orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan seringkali dikatakan sebagai orang yang bekerja di ladang Tuhan. Dan pekerjaannya adalah memberitakan Injil, yaitu kabar sukacita bagi semua orang. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, yang melayani atau memberitakan firman Tuhan atau Injil itu manusia atau malaikat? Manusia. Nah, kalau mereka manusia, mereka masih butuh makan? Tidak. Masih butuh pakaian? Tidak. Masih bisa sakit? Tidak. Contohnya saya aja nih. Sakit. Ya kan? Masih perlu biaya untuk sekolah anak-anaknya? Tidak. Masih. Pertanyaannya, lalu dari mana mereka mendapatkan uang untuk memenuhi semua kebutuhan mereka itu? Perhatikan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14, 1 Korintus 9:14 dikatakan apa? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil, baca bersama-sama, harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Perhatikan dengan baik.
Siapa yang menetapkan bahwa yang memberitakan Injil itu harus hidup dari pemberitaan Injil? Siapa? Siapa? Firman Tuhan menjadikan Tuhan. Tuhan telah menetapkan bahwa orang yang memberitakan Injil itu harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi yang menetapkan itu adalah siapa? Tuhan. Saudara mau taat kepada ketetapan Tuhan ini? Amin. Halo jemaat? Saudara mau taat kepada ketetapan Tuhan ini? Amin. Itu artinya saudara yang menikmati pemberitaan firman Tuhan, saudara yang menikmati pemberitaan Injil yang disampaikan oleh hamba Tuhan, maka saudaralah yang bertanggung jawab atas kehidupan para hamba Tuhan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Yang bilang amin malah hamba Tuhan. Jemaatnya diam, baik. Yang harus bilang amin siapa? Karena dikatakan di sini siapa yang bertanggung jawab untuk kehidupan hamba Tuhan? Siapa? Jemaat. Siapa yang menetapkan itu? Tuhan. Jadi saudara harus memenuhi kebutuhan hamba Tuhan tersebut. Ya, jadi saudara dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan, yaitu pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut, sehingga iman saudara dibangun dan kemudian saudara menerima keselamatan kekal itu. Melainkan ada tanggung jawab untuk memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga hamba Tuhan dapat terus memusatkan perhatiannya untuk menggali firman Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mendengar pesan-pesan yang dari Tuhan, untuk disampaikan kepada saudara, sehingga iman saudara dibangunkan, iman saudara dibangkitkan, saudara lebih dekat kepada Tuhan, dan keselamatan Tuhan jamin atas kehidupan saudara. Saudara yang dalam Tuhan, persembahan yang saudara berikan lewat kolekte, perpuluhan yang saudara kembalikan, atau persembahan ucapan syukur lain yang saudara berikan, itulah yang dipakai untuk menunjang pelayanan, baik memaintain gedung maupun untuk kehidupan hamba Tuhan. Gedung ini perlu dirawat, AC perlu diservis agar saudara dapat beribadah dengan nyaman dan tidak kepanasan. Sambil terkantuk-kantuk saking nyamannya. Ya kan? Apalagi listrik perlu dibayar agar kita tidak beribadah dalam kegelapan, karena kita bukan aliran kegelapan. Semua itu membutuhkan apa? Biaya. Semua itu membutuhkan juga uang. Pernah nggak saudara berpikir, dari mana uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Baik itu listrik, bayar listrik, baik itu untuk servis AC, baik itu untuk kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Dari persembahan saudara, dari perpuluhan yang saudara kembalikan. Saya juga sudah pernah berbicara di sini, ya, tentang bagaimana kita harus mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Ya. Makanya saya waktu itu bicara bahwa jangan saudara mau disesatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang hanya mencari popularitas, yang mengatakan tidak perlu mengembalikan perpuluhan. Kenapa? Karena tidak ada satupun firman dari Tuhan Yesus yang membatalkan hukum perpuluhan. Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan hukum perpuluhan itu. Bahkan dikatakan justru ketika kita mengembalikan perpuluhan, itu adalah rahasia berkat Tuhan limpahkan bagi kita. Amin. Karena Tuhan katakan, kembalikan apa yang aku punya, maka aku akan memberkati engkau secara berkelimpahan. Jadi hukum untuk kita diberkati adalah kita mesti jujur di hadapan Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kalau saudara mengerti akan hal ini Bapak Ibu, maka saya yakin saudara tidak akan lagi memberikan persembahan seperti memberikan tukang parkir yang Rp2.000. Mungkin di sini nggak dapat ya 2.000 ya. Kalau di Bali motor masih 2.000, mobil 3.000. Ya, untuk apa namanya? Untuk parkir. Kita mesti belajar berpikir realistis bahwa keberlangsungan pelayanan bergantung kepada bagaimana jemaat memiliki tanggung jawab dalam hal memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan
di tempat ini. Ya. Karena kalau kita jadi orang yang seringkali dikatakan, dulu saya ingat terus kalau Om Alim ngomong, yang mengatakan bahwa kita pelit, kikir, medit, ada lagi kata-kata Om kokor, nggak tahu itu apa kokor. Begitu dulu Om Alim ngomong. Ya, artinya kalau kita semua jemaat seperti itu, saya yakin kita tidak akan bisa beribadah dengan nyaman. Kenapa? Karena listrik tidak akan terbayar, musik tidak akan bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Dan karena itu maka sekarang kita duduk di sini, ini adalah tanggung jawab kita untuk bagaimana kita memberi, untuk bagaimana kita mensupport pelayanan ini dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ada berapa banyak di antara saudara yang yakin bahwa apa yang ada dalam diri saudara adalah berkat dari Tuhan? Amin. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa kita lahir telanjang, kita tidak membawa apa-apa. Dan apa yang ada dalam diri kita itu adalah berkat dari Tuhan. Maka untuk mensyukuri semua berkat yang dari Tuhan itu, maka kita mesti memberikan perhatian terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan. Yaitu bagaimana pelayanan itu dapat berlangsung dengan baik. Ya, jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara Tuhan, hal yang pertama yang harus kita mengerti bahwa memberi itu adalah bagian dari panggilan kita. Kita semua dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan, tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk memberi, mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan ini dapat terus berjalan oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, dan juga oleh karena keterlibatan dan kepedulian Bapak Ibu sebagai jemaat di tempat ini. Yang kedua, sidang jemaat yang disayang Tuhan, apa yang kita dapat pelajari? Yang kedua, memberi adalah cerminan kedewasaan rohani. Bapak Ibu saudara Tuhan, banyak orang Kristen ingin diberkati, tetapi enggan menjadi saluran berkat. Tapi di sini tidak ada, saya percaya. Enggak ada yang berani bilang amin. Di sini enggak ada, di sana atau di luar sana. Ya, karena itu jangan biarkan yang di luar sana itu mendekat kemari. Ya, saya percaya di sini jemaat yang suka memberi dan suka memberkati. Ya, di sini kita melihat bahwa kedewasaan rohani seseorang nampak dari kerelaannya memberi. Perhatikan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Pelayanan kasih yang dimaksudkan adalah memberi untuk menolong orang lain dan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Salah satu ciri orang yang dewasa rohani adalah, ya, salah satu ciri orang yang dewasa rohani adalah apa? Tidak lagi memberi karena terpaksa. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata, camkanlah ini. Perhatikan. Halo? Masih ada bersama dengan saya? Belum tidur? Camkanlah ini. Perhatikan baik-baik. Beri perhatian lebih. Orang yang menabur sedikit, apa? Akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab, baca bersama-sama, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-6 ini berbicara tentang hukum tabur tuai dan juga berbicara tentang keadilan Tuhan. Ya. Seorang petani yang menabur atau menanam satu pohon pisang, maka dia akan menuai dari satu pohon pisang tersebut. Dia tidak boleh menuai dari 6 atau 7 pohon pisang. Karena jika demikian, maka itu otomatis dia mencuri.
Karena dia cuma nanam 1 pohon pisang. Jadi kalau saudara menabur sedikit, firman Tuhan menyatakan, kamu akan menuai sedikit juga. Ini adalah berbicara tentang hukum tabur tuai dan berbicara tentang keadilan Tuhan. Di salah satu gereja, saudara, bukan di sini, ada jemaat yang waktu kolekte akan dijalankan, maka dia cari uang yang paling kecil nilainya, yang ada dalam dompetnya. Lalu dia mulai menyanyikan lagu jadul yang sairnya seperti ini. Persembahan kami, apa? Sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Padahal di dompetnya masih numpuk Soekarno-Hatta. Tapi yang dia cari yang paling sedikit. Lalu sambil nyanyi, persembahan kami sedikit sekali. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, kalau ini Bapak-bapak tahu bahwa istri saudara masak daging sapi, ayam dan makanan enak lainnya, tiba-tiba saudara hanya dikasih tempe goreng, dan itu pun hanya 1 potong untuk saudara makan sambil dia nyanyi begini. Lauk hari ini hanya tempe goreng, makan dan nikmatilah dengan senang. Gimana? Gimana perasaan saudara? Saudara tahu ini saudara tadi masak ayam goreng, masak daging sapi dan sebagainya. Tiba-tiba kepada saudara hanya diberikan 1 potong tempe dengan nyanyi itu. Dan berkata seperti itu. Bagaimana perasaan saudara? Saudara, sudah 2 minggu ini yang saya makan adalah tempe dan tahu. Karena penyakit ini saya tidak boleh makan daging merah. Sapi tidak boleh, kambing tidak boleh, apalagi babi. Tidak boleh. Telur tidak boleh, ikan tenggiri tidak boleh. Karena itu akan menambah flare di badan saya, itu merah-merah tambah gatal. Maka yang saya cari adalah tempe. Yang lama-lama juga bisa bikin darah tinggi, kan? Tempe lagi, tahu lagi, ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita melihat di sini bahwa bagaimana Tuhan itu mengajarkan kepada kita dan Tuhan memberikan kepada kita 1 firman untuk bagaimana keadilan Tuhan berlaku atas setiap kita. Dan kalau kita menyembah Tuhan yang adil, maka kita juga harus berlaku yang adil, memberikan sesuai dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Dan ayat yang ke-7 berbicara tentang sikap adil dalam memberi. Jangan memberi sambil menggerutu. Bapak Ibu yang seangkatan dengan saya pernah dengar iklan di TV kan? Cucu lagi. Apa? Bosen gitu kan? Ya kan? Nah, karena itu ketika gereja men-share tentang kebutuhan untuk hal keuangan, saudara tidak boleh menggerutu dan berkata uang lagi. Gereja ini ngomongnya hanya uang. Orang yang dewasa rohani, dia akan berpikir realistis bahwa tidak ada gereja yang tidak membutuhkan uang demi kelangsungan sebuah pelayanan. Gereja-gereja besar mungkin tidak sering berbicara tentang uang karena mereka punya jemaat-jemaat yang menjadi donatur bagi pemeliharaan gedung gereja, ya, maupun maintenance alat-alat yang lainnya. Tapi mereka tetap menjalankan kolektif. Itu artinya mereka juga masih membutuhkan uang untuk apa? Untuk mensupport pelayanan. Karena berilah dengan hati yang bersukacita. Mengapa kita harus memberi dengan sukacita? Karena dikatakan bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Jika kita mendapatkan kasih Tuhan, kita menjadi orang yang memperkenankan hati Tuhan. Seorang yang rohaninya masih kanak-kanak akan selalu tersinggung dan menjadi marah saat gereja membahas soal uang. Tapi orang yang dewasa rohani akan melihat ini sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam karya Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, ya, di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 dikatakan, berilah. Selanjutnya apa? Dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang sampai tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi salah satu ciri kedewasaan rohani seseorang adalah dia akan memberi dengan rela hati. Karena dia sadar bahwa Tuhan telah banyak memberi kepadanya. Orang pelit akan selalu cari alasan untuk tidak berkorban. Bilang pendetanya mata duitan lah. Ya, bilang tidak alkitabiah lah. Bilang sudah tidak relevan lagi lah dengan zaman dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mengembalikan perpuluhan selalu relevan dengan zaman. Kenapa? Karena itu adalah rahasia yang Tuhan tetapkan bagi kita agar kita mampu menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan katakan apa? Uji aku. Kembalikan apa yang aku punya. Bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas kamu sampai dengan apa? Berkelimpahan, itu kata Tuhan. Tuhan katakan uji aku. Tuhan sampai berani mengatakan dirinya, ujilah aku. Kembalikan apa yang aku punya. Maka Tuhan akan melimpahkan berkat itu kepada kita. Bapak Ibu dengar, sekali lagi. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Tetapi ketika kita mendengar pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Di mana hamba-hamba Tuhan ini telah memberikan seluruh hidupnya, mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Maka ketika saudara, Bapak Ibu dengar dengan baik. Uang saudara tidak dapat dibandingkan dengan nilai kekekalan yang saudara terima. Amin. Halo. Seberapa banyak harta yang saudara miliki, seberapa banyak kekayaan yang saudara miliki, itu tidak dapat dibandingkan dengan kekekalan yang saudara terima oleh karena pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang menyebabkan iman saudara bertumbuh, saudara semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari saudara semakin akrab dengan Tuhan, dan itu membuat hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan. Dan jika saudara berkenan di hadapan Tuhan, maka keselamatan Tuhan jamin atas hidup saudara. Karena Bapak Ibu Saudara, mari. Jangan kita hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kalau saudara renungkan, Tuhan terlalu banyak, sudah terlalu banyak memberi bagi kita. Karena mari saudara, kita perhatikan ini dengan baik. Ya, bahwa salah satu ciri kedewasaan rohani seseorang adalah mereka akan memberi dengan rela. Karena mereka tahu apa yang ada padaku itu bukan milikku. Semuanya adalah milik Tuhan. Yang ketiga, kita belajar. Memberi adalah respon terhadap anugerah. Ya, memberi adalah respon terhadap anugerah. Perhatikan Matius pasal 10 ayat yang ke-8b. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Baca bersama-sama. Karena itu, apa? Berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sejujurnya kita tidak layak, Bapak Ibu, menerima keselamatan. Tetapi Tuhan memberikan secara cuma-cuma, dan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Orang yang merasakan anugerah Tuhan dalam hidupnya, maka mereka akan memberi dengan rasa tanggung jawab. Coba kita perhatikan kehidupan jemaat mula-mula. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 45 sampai 46 dikatakan, dan selalu ada dari
Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Orang yang telah merasakan anugerah Tuhan dalam hidupnya, maka respon orang tersebut adalah mereka memberi dengan tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Itu sebabnya mereka rela menjual harta milik mereka untuk dipersembahkan dan dibagi-bagikan di antara mereka. Dan mereka melakukannya dengan apa? Sukacita. Saya melihat video yang saya lihat yang dibagikan oleh Cirita ketika ibu-ibu kaum wanita jalan-jalan. Wah, saya tidak tahu dan saya tidak dapat menggambarkan berapa macam gaya yang dibuat waktu foto dan juga waktu video. Saya percaya itu adalah refleksi dari rasa sukacita dan bahagia saudara. Karena saya tidak melihat di situ ada ibu-ibu yang menangis. Semuanya tersenyum lebar, tertawa riang, dan saya juga senang melihatnya. Inilah cerminan ibu-ibu yang mengasihi Tuhan. Tidak ada jarak di antara mereka. Lalu kemudian saya melihat bagaimana mereka membagi-bagikan makanan. Tidak masing-masing bawa bungkus ke rumahnya, tapi dibagikan. Firman Tuhan mengatakan apa? Lebih terberkat memberi daripada menerima. Saudara Tuhan, suatu kali saya diundang khotbah di satu gereja di Denpasar. Jemaatnya kecil saja, hanya 15 orang. Gerejanya pun yang dipakai itu gereja satu tempat kecil yang disewa. Setelah selesai khotbah, saya pamitan. Lalu salah seorang dari jemaat itu mendekati saya dan memberikan amplop. Sebagai rasa terima kasihnya katanya. Saya terima, lalu kemudian, Bu, saya kembalikan udah jemaat di sini. Tiba-tiba gembalanya sudah ada di samping saya dan berkata, Pak, kalau Bapak tidak menerima persembahan kami ini, berarti Bapak menghalangi berkat Tuhan buat kami. Jadi kan Pak, tolong terima, karena dengan saya memberi, Tuhan akan melimpahkan berkat buat kami. Itu kata gembala sidangnya. Dan akhirnya saya terima. Bapak Ibu, orang yang mengerti makna memberi akan memandang bahwa memberi adalah kesempatan untuk merespon anugerah Tuhan dan berkat yang Tuhan telah berikan kepadanya. Memberi adalah tanda bahwa kita telah disentuh oleh kasih Kristus. Karena setiap orang yang telah disentuh oleh kasih Kristus, maka dia akan memiliki hati yang murah. Dan salah satu buah roh adalah apa? Kemurahan. Ya. Memberi tidak harus menunggu kaya terlebih dahulu. Dan jangan jadikan kemiskinan itu sebagai alasan bagi kita untuk tidak berkorban bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Perhatikan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat apa? Baca bersama-sama, sangat miskin, terus namun mereka apa? Kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan dikatakan
melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Tuhan juga kepada kami. Dikatakan Bapak Ibu, jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dalam kemiskinan mereka ambil bagian dalam berkorban dan memberi kepada pelayanan pekerjaan Tuhan dan kepada para hamba Tuhan. Bahkan dikatakan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Jadi kemiskinan jemaat Makedonia tidak dijadikan sebagai satu alasan untuk mereka tidak berkorban bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dan juga bagi para hamba-hamba Tuhan. Jemaat Makedonia mampu menangkap hatinya Tuhan sehingga mereka merasa bahwa keselamatan yang telah mereka terima adalah anugerah dari Tuhan. Karena maka mereka merespon dengan memberikan apa yang mereka punya. Dalam kemiskinan mereka menopang pelayanan pekerjaan Tuhan dan juga orang-orang kudus, yaitu para hamba-hamba Tuhan. Jadi memberi bagi pekerjaan Tuhan tidak harus menunggu kaya terlebih dahulu. Tapi mari merespon anugerah Tuhan itu dengan apa yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kaya itu apa? Relatif. Bang Daulat punya uang 1 miliar, belum tentu mengaku dirinya kaya. Sedangkan saya punya uang 1 juta, saya merasa kaya. Itu beda kelasnya Bang Daulat dengan saya. Makanya Bang Daulat lebih gemuk, lebih diberkati dibandingkan saya. Kenapa? Karena penilaian kaya itu relatif. Kalau kita menunggu kaya, selama kita tidak pernah merasa kaya, maka selama itu kita tidak akan pernah berkorban bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi maka kita mesti merasa diri kita bahwa uang kita lahir nggak bawa apa-apa kok. Jadi apa yang ada dalam diri kita itu adalah kekayaan kita dan itu adalah anugerah Tuhan. Kita jangan tunggu dulu bahwa kita sudah merasa kaya, sudah merasa berlebih, sudah merasa berlimpah, baru kemudian mau berkorban. Kapan perasaan itu datang? Dan selama perasaan itu tidak datang, kita tidak akan pernah mau berkorban. Kita tidak pernah punya tanggung jawab untuk kita memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab itu hari ini Bapak Ibu, tangkap hatinya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berilah, maka kepadamu akan diberi. Satu takaran yang digoncangkan sampai apa? Tumpah keluar. Sampai berlimpah. Saya tekankan kepada jemaat di mana saya oleh anugerah Tuhan dipercaya untuk menggembalakan. Selama engkau memberikan persembahan hanya dengan 2.000 itu, maka itu adalah berkat yang engkau terima. Karena hukum tabur tuai dan keadilan Tuhan itu akan berjalan. Ya. Oleh anugerah Tuhan saya dipercayakan menggembalakan jemaat. Bukan hanya menengah, tapi di bawah menengah ke bawah. Tapi kalau pelayanan berjalan sampai hari ini, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Ya, semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan kalaupun saya hidup hari ini dan masih berdiri melayani di Denpasar, semua oleh karena anugerah Tuhan. Di dalam apa yang saya ada dalam diri saya. Itu sebabnya Bapak Ibu maaf, ini beda dengan di Jakarta. Kalau di Denpasar bicara tentang pengorbanan, maka mereka akan tunggu gembala sidang dulu. Misalnya cari dana untuk Natal, yuk janji iman. Mereka tunggu gembala sidang dulu ngomong. Gembala sidang berapa? Baru kemudian mereka ikut.
Tapi walaupun begitu, pelayanan dapat berjalan sampai dengan hari ini. 11 tahun, nanti bulan Juli ini, kami akan memperingati ulang tahun gereja yang ke-11. Tanggal 7 Juli tahun 2025 ini, maka tepat 11 tahun saya merintis pelayanan di Bali. Dan kalau berjalan sampai hari ini, oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak masalah. Dulu saya masih muda. Pergumulan, masalah yang menekan saya begitu baik ketika saya habis kunjungan, pulang dari kunjungan, lihat anak sakit, mendoakan mereka, sudah itu kemudian lama-lama juga jarang tidur karena harus merawat anak saya. Saya tidak mengalami penyakit begini, kenapa? Karena saya masih kuat waktu masih muda. Dan hari ini, ketika saya mengalami stressing, tekanan, karena sudah faktor U, ya, maka penyakit keluar. Tapi saya percaya, semua Tuhan izinkan, pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang lebih besar dari apa yang saya hadapi hari ini. Karena yuk Bapak Ibu, jangan tunggu kaya. Apa yang ada padamu hari ini, saudara perhatikan tempat ini. Saudara memberi itu adalah tanggung jawab saudara. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Orang yang dewasa rohani, cirinya adalah memberi dengan kerelaan, bukan dengan terpaksa. Karena yang terpaksa, yang menggerutu memberi, itu adalah kanak-kanak. Saudara mau taat kepada firman Tuhan ini? Amin. Saudara mau taat untuk menopang hamba Tuhan? Karena itu adalah ketetapan dari Tuhan. Bahwa Tuhan hidup dari pemberitaan Injil. Dan itu adalah tanggung jawab saudara sebagai jemaat. Kalau saudara bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka hidup saudara akan Tuhan bertanggung jawab. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui, saya sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu, saya punya satu bidang tanah di Tabanan waktu saya itu beli di Tabanan. Tapi ketika waktu mulai membangun gereja, saya waktu bergumul tentang pembangunan gereja, Tuhan katakan kepada saya, masa tuamu aku yang atur. Jadi Tuhan minta tanah saya yang cuma sebidang itu untuk dikorbankan bagi pembangunan gereja. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Engkau yang berbicara, ngomong sama istri saya. Supaya ketika saya ngomong sama istri saya pun rela untuk menjual itu tanah buat pembangunan gedung gereja. Saya tidak ngomong hari itu. Besoknya saya berdoa lagi. Dan setelah saya berdoa, saya ngomong sama istri saya, Ma, Tuhan ngomong, masa tua kita Tuhan yang akan atur. Tuhan minta tanah kita untuk korbankan bagi pembangunan. Tiba-tiba istri saya bilang, ya udah Pak, jual saja. Hari itu saya berikan sertifikat kepada panitia pembangunan. Ini tanah saya, silakan jual buat pembangunan. Karena saya yakin, masa tua saya ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan berkuasa untuk memberkati hidup saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Mari para pelayan, kita naikkan pujian Engkaulah Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan hari ini. Salah satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk memberi dan bertanggung jawab atas pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita naikkan pujian Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan sekali lagi, Tuhan, aku rindu menghidupi kebenaran firman-Mu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu
hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, benarkah Bapak Ibu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Benarkah Bapak Ibu mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami? Jika hari ini pengakuan itu keluar dari dasar hati Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan memiliki satu keyakinan bahwa hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidupmu tanpa sepengetahuan Tuhan. Jika engkau mengerti tanggung jawabmu di hadapan Tuhan, maka saudara tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan dalam hal memberi. Karena saudara sudah yakin bahwa Tuhan telah memberi terlebih dahulu kepadamu. Bahkan hidupnya sendiri Tuhan berikan bagi kita untuk keselamatan kita. Jadi mari miliki satu tekad untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, agar saudara menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena jika hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, tidak perlu saudara minta, Tuhan akan berikan kepadamu. Mari naikkan pujian ini keluar dari dasar hatimu sebagai satu pengakuan bahwa saudara rindu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh.
Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Hidup kami hanya karena anugerah-Mu. Hidup kami hanya karena kasih karunia-Mu. Haleluya, glory, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, Bapa. Haleluya, makasih. Terima kasih ya Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Haleluya. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami serahkan kepada-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari serahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Sebab seluruh hidupmu adalah milik Tuhan. Karena jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan rindu memakai saudara menjadi alat di dalam tangan-Mu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Ajar kami agar kami mampu menangkap isi hati-Mu Tuhan pagi ini. Tuhan, Engkau memanggil dan memilih kami bukan hanya untuk menikmati berkat-berkat-Mu, tapi di balik panggilan dan pilihan-Mu ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami sebagai sidang jemaat-Mu. Yaitu tanggung jawab untuk mensupport, untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan apa yang telah Tuhan berkatkan bagi kami. Tuhan, berikan kami kemurahan-Mu, agar kami terus mampu bermurah hati dalam hidup kami. Untuk kami boleh melihat hamba-hamba Tuhan yang telah mengabdikan dirinya, yang telah memberikan sepenuh hidupnya untuk melayani Tuhan dan melayani kami sebagai sidang jemaat Tuhan. Berikan kepada kami rasa tanggung jawab dalam hal ini Tuhan, sehingga kami tidak cuek, kami tidak masa bodoh kepada para hamba Tuhan yang telah mendidik kami, yang telah mendoakan kami, yang telah terus menuntun kami agar kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Demikian juga dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh memiliki hati apa yang dapat kami lakukan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, itu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kepada kami keberanian Tuhan untuk mengambil tanggung jawab itu, bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan, oleh karena berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata,
Tapi hamba percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu jika Engkau berkarya, Engkau yang menggerakkan hati kami untuk kami boleh memiliki kepedulian terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua pasti diberkati, amin. Haleluya, sekali lagi terima kasih buat Om, Bapak Pendeta Simeon yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya undang untuk pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama. Nanti dengan kasih saya minta Ibu Gembala pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami semua jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kami saat ini akan memberi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami, dan akan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi, bahkan juga yang belum dapat memberi, Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, jangan lelah. Bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Bersama kita dengan puji ini dari awal. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama kita ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Yes. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
lelah bekerja melayani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan menyimak pengumuman. Mari kita berdoa syafaat. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan dan menaikkan syukur dan ucapan terima kasih atas ibadah yang sudah kami ikuti sepanjang hari ini. Kami berdoa memberkati hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini, dari penyambut jemaat, multimedia, pengumpul persembahan, WL singers dan pemain musik, dan juga hambamu yang memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Nengah Simeon. Berkati dan urapi mereka Tuhan masing-masing, agar semakin hari mereka dipakai Tuhan, diperlengkapi Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa dan memberkati para guru-guru sekolah minggu yang telah melayani anak-anak kami di gedung sebelah. Berkati mereka Tuhan, segala jerih payah mereka untuk melayani anak-anak, kami percaya tidak akan sia-sia. Tuhan pasti akan membalas, memberkati mereka masing-masing dengan limpahnya, melalui pekerjaan mereka, melalui keluarga mereka, sekolah, dan apapun yang mereka lakukan diperbuat Tuhan berhasil. Kami berdoa secara khusus kembali Tuhan untuk Bapak Pendeta hamba-Mu Nengah Simeon. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, hamba-Mu disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mukjizat masih ada sampai hari ini. Kami berdoa untuk tangan-tangan dokter yang akan hamba-Mu kunjungi dan hamba-Mu akan dirawat atau diobati oleh tangan-tangan dokter. Urapi dan berkati Tuhan. Kami percaya Tuhanlah sumber kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu dengan pelayanan istri, anak-anak, pelayanan yang ditinggalkan di Denpasar, diberkati dan diurapi Tuhan. Berkati anak-anak hamba-Mu yang sedang menjalani studi, Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, dan istri hamba-Mu Bapak Pendeta Nengah Simeon yang di sana juga Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kota Jakarta tempat kami berusaha, tempat kami bekerja melayani hari ini berulang tahun. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami. Biarlah pemimpin daerah Kota Jakarta diberkati dan diurapi Tuhan dengan roh takut akan Tuhan untuk bekerja melayani warga kota Jakarta. Bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Prabowo dan Bapak Gibran dan seluruh jabatan kabinet, aparat penegak hukum, Tuhan berkati dan urapi juga, agar bangsa kami mengalami sukacita sejahtera rakyat dan pemimpinnya. Kami tak putus-putusnya berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan terus kuatkan, beri pengurapan dan kesembuhan demi kesembuhan untuk kaki Bapak Gembala kami semakin kuat, semakin sembuh, dan semakin bisa melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan bagi gembala, bagi pelayanan di tempat ini dan di Hikmah, dan juga sebagai Ketua Perwil Jakarta Pusat.
Tuhan berkati. Bapak dan Ibu rohani kami, Tuhan juga berkati dan urapi. Selalu mereka melayani, mendampingi kami juga. Jemaat, baik di Cibunar dan Hikmah, Tuhan berikan kekuatan ekstra. Urapan dan kuasa Tuhan, berkat yang melimpah bagi anak-anak dan seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, kau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu. Saat ini kedangkan tanganmu dan Tuhan berkati mereka. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala berkat, rahmat anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus memimpin, menyertai, dan mengurapi saudara mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Haleluya. Amin. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Tuhan memberkati. Amin.